Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer mengenai proyek kami, yaitu perancangan sistem informasi teknisi online atau biasa kami sebut dengan e-mekanik. Baiklah, sebelum kami mulai presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan ketua dan anggota dari kelompok 3. Di kelompok 3 ini diketuai oleh Faradila Sandi, kemudian anggotanya ada Nurmalasari, Rahmawati Agung, dan saya sendiri Ikhwatun Nuzulah. Baiklah, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mengenai proyek kami, di sini kami mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Servis Elektronik Online. Latar belakang dari proyek kami yaitu jasa servis elektronik sangat dibutuhkan di kalangan rumah tangga, mengingat banyaknya peralatan elektronik penunjang aktivitas sehari-hari. Namun, perawatan yang salah menjadikan daya mesin berkurang. Nah, solusi yang tepat adalah mendatangi teknisi. Di zaman sekarang, sangat sulit menemukan jasa servis elektronik dengan latar belakang yang jelas dan skill yang tepat. Kemudian, target pengguna dari proyek kami yaitu semua yang telah memiliki email karena untuk registrasi, kemudian ibu rumah tangga. Dan goals website kami yaitu menjadi wadah teknisi yang belum atau sedang merintis usaha penyedia jasa, kemudian memudahkan pencarian teknisi dengan latar belakang yang jelas dan menjembatani info penting dan berbagai tips seputar elektronik. Selanjutnya yaitu ada analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan user. Di sini user dapat melihat beranda, kemudian user pula dapat memanggil teknisi. Terus dapat mengirim pesan-pesan dengan teknisi, kemudian dapat memberi review untuk teknisi dan dapat melihat info seputar elektronik. Kemudian kebutuhan teknisinya dapat melihat beranda, dapat melihat pemanggil dari user, kemudian teknisi dapat melihat review dari user. Selanjutnya yaitu kebutuhan admin. Di sini admin dapat mengelola data teknisi, kemudian admin dapat mengelola data user atau pelanggan, dapat melihat data pemesanan, dan yang terakhir dapat melihat data teknisi. Desain antarmuka sistem atau mockup ya. Di sini ada home. Home di sini terdapat navbar yaitu menu home, about, service, testimoni, teknisi, blog, kontak, dan akun. Dan juga di sini kita bisa melihat beberapa penilaian dari pelanggan kami. Kemudian di footer ada pemesanan melalui website kami, kemudian pilih barang servis, lokasi, dan ada button pesan sekarang yang akan langsung terhubung ke pemesanan teknisi kami. Oke, mockup selanjutnya yaitu about. Di sini navbar menunya sama seperti home ya. Di home about ini, maksud saya di menu about ini kami memberikan informasi mengenai website kami dan juga teknisi kami. Kemudian lanjut ke menu teknisi ya. Di sini terdapat kemampuan teknisi yang berpengalaman. Nah, di sini kita bisa melihat atau user bisa melihat foto dan juga nama dari teknisi tersebut. Oke, selanjutnya menu service. Di menu service di sini terdapat pilihan beberapa masalah kategori barang, kemudian harga reparasi dari barang tersebut, dan button servis barang ini untuk barang yang dipilih ya. Nanti jika kita ingin memesan teknisinya, kita bisa klik button di atas servis ini, tulisan servis. Ada servis barang dan ada jumlahnya, tinggal kita klik aja, kemudian nanti akan terhubung ke detail pemesanan servis. Baik, ini adalah tampilan detail pemesanan servis ya.
Di sini sudah tertera nama barang, jumlah barang yang dipesan, harga, dan juga subtotalnya. Nah, di sini ada 3 button, yaitu hapus barang, ya fungsinya untuk menghapus, kemudian lanjutkan servis. Jika lanjutkan servis, jadi ini akan menambah barang yang akan diservis. Kemudian pembayaran servis, ini fungsinya ya untuk melakukan pembayaran, seperti itu. Oke, selanjutnya ini merupakan tampilan menu pembayaran tadi ya. Di sini juga terdapat form untuk melengkapi data pemesan atau data user melakukan pembayaran. Di sini juga user bisa memilih metode pembayarannya. Selanjutnya di sini ada menu blog, di mana fungsinya yaitu untuk menampilkan info seputar reparasi elektronik yang sudah diposting oleh admin. Kemudian di sidebarnya sini ada menu searching dan juga berita terpopuler. Kemudian di sini ada mockup testimoni. Nah, di menu mockup testimoni ini sama seperti blog tadi, ada navbar home, about, service, testimoni, blog, teknisi kami, serta kontak. Kemudian di sini ada keterangan alamat, telepon, dan email. Nah, di sebelah kanannya itu ada menu untuk Anda mengisikan nama, email, telepon, serta komentar testimoni. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada button pesan. Ketika Anda klik, maka testimoni yang Anda ketikkan tadi akan tersimpan atau terkirim ke admin. Selanjutnya di sini ada menu kontak. Nah, menu kontak ini hampir sama dengan menu testimoni. Bedanya di sini, pesan yang kita ketikkan ketika kita klik button pesan, maka itu akan langsung terkirim ke kontak teknisi. Kemudian di sini ada dashboard admin. Di sebelah kiri itu ada dashboard, berita, pengguna, data teknisi, inbox, komentar, invoice, serta testimoni. Kemudian di sebelah kanan yaitu ada info mengenai postingan populer, misalnya rahasia memperbaiki televisi yang rusak itu ada berapa viewers, kemudian merawat kipas angin, launching cabang baru, kelebihan web, e-mekanik. Selanjutnya yaitu ada posting berita. Nah, di menu admin ini untuk memposting berita, admin cukup menekan button post tulisan. Nah, di sini di bawahnya itu ada kolom-kolom mengenai tulisan apa yang sudah admin posting. Kemudian di menu aksi itu ada edit dan hapus. Edit ini itu berfungsi untuk mengedit isi dari postingan yang sudah diposting. Kemudian hapus yaitu untuk menghapus postingan. Di sini juga menunya hampir sama seperti dashboard tadi. Yang membedakan hanya pada ketika admin mengklik itu akan ditampilkan menunya di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu data teknisi, sama saja ya seperti tadi, yaitu di sini untuk menambahkan teknisi, admin cukup mengklik button add teknisi. Nah, untuk aksinya juga sama, di sini ada edit dan hapus. Selanjutnya di sini ada menu invoice. Nah, admin di sini hanya bisa melihat dan menghapus menu invoice. Kemudian di dalam menu invoice itu menyangkut mengenai nama pemesanan, lokasi servis, tanggal pesan, serta metode bayar.
Kemudian yaitu ada menu komentar. Nah, komentar testimoni yang tadi kita sampaikan di menu testimoni itu nanti akan terkirimkan ke admin dan ditampilkan di kolom berikut yang mencakup nama, komentar, tanggapan untuk apa misalnya, serta dikirim pada tanggal berapa. Kemudian hal yang dapat dilakukan admin di menu komentar ini yaitu dapat menampilkan serta menghapus jika komentar itu tidak berkenan untuk dilihat oleh halayak misalnya. Kemudian selanjutnya yaitu daftar akun. Di sini user cukup melakukan pengisian nama lengkap, nomor telepon, email, serta password. Kemudian user cukup mengklik button sign agar terdaftar di website e-mekanik. Selanjutnya yaitu menu login. Nah, di sini khusus untuk user yang sudah terdaftar di e-mekanik. Sebelum masuk ke website e-mekanik, user cukup login dengan mengetikkan nama, email, serta password yang sudah terdaftar. Lalu klik button login. Ketika user yang belum punya akun, di sini juga ada menu button daftar akun. Nah, ketika mengklikkan daftar akun ini, maka akan langsung teralihkan ke menu daftar akun yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya ini adalah implementasi dari menu login tadi. Di sini kami menambahkan logo e-mekanik di bagian atas kolom untuk memasukkan username dan password. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada button sign. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi dari menu home. Di sini kami juga menambahkan logo e-mekanik pada pojok kiri atas. Kemudian ada menu navbar di bagian pojok kanan atas. Nah, di tengah-tengahnya itu ada tips tentang perawatan elektronik. Selanjutnya, saya Rahmawati Agung Rahayu akan melanjutkan pembahasan materi mengenai implementasi halaman About. Pada halaman About terdapat logo e-mekanik di sebelah kiri dan menu header di sebelah kanan. Lalu terdapat gambar dan mengenai profil e-mekanik. Pemilihan warna tidak terlalu mencolok karena untuk memberikan kenyamanan user dalam melihat dan mengakses halaman About. Selanjutnya pada halaman service, tampilannya yaitu terdapat beberapa jenis kerusakan barang. Pada masing-masing jenis kerusakan barang terdapat harga servis dan button servis barang. Untuk warna tampilan tidak terlalu mencolok, tetapi penggunaan warna yang lebih terang pada bagian harga servis dan servis barang agar pelanggan dapat mengetahui atau melihat lebih jelas mengenai harga barang. Saat pelanggan mengklik servis barang, maka data servisnya akan masuk pada data servis barang
yang ada pada bagian bawah menu header, dan data service barang juga menggunakan warna yang cukup terang agar pelanggan dapat mengetahui bahwa barang yang diservis akan masuk ke data service barang yang ada pada bagian bawah menu header. Selanjutnya, tampilan form input pembayaran. Pelanggan harus menginput nama lengkap, lokasi servis, nomor telepon, dan memilih metode pembayaran. Serta pada bagian atas terdapat total biaya servis, dan pada bagian bawah form input terdapat button pesan. Selanjutnya, tampilan halaman testimoni. Terdapat form input testimoni. Pada bagian kiri terdapat lokasi, nomor telepon, dan email dari e-mekanik, dan di sebelah kanan terdapat form input testimoni di mana pelanggan harus menginput nama, email, nomor telepon, dan testimoni yang akan dikirim. Lalu di bawahnya terdapat button untuk mengirim testimoni. Pemilihan warna tidak terlalu mencolok, tetapi jelas untuk dilihat oleh user atau pelanggan. Setelah pelanggan mengirim testimoni, maka testimoni akan terpublish pada halaman home e-mekanik. Berikutnya halaman teknisi. Pada halaman teknisi terdapat foto dan juga nama-nama teknisi yang dapat dilihat oleh pelanggan. Selanjutnya, tampilan pada halaman blog, yaitu terdapat berbagai postingan blog atau berita dari e-mekanik. Pada masing-masing blog atau berita terdapat gambar yang berkaitan dengan blog dan judul blog dan kategori dari blog tersebut. Di sini ada dua kategori, tips dan trik dan seputar e-mekanik. Pada bagian kiri dari blog terdapat kategori, termasuk kategori apa, misal termasuk tips and trik atau termasuk seputar e-mekanik. Pada bagian bawah, pada masing-masing blog terdapat button View More untuk melihat detail blog. Berikutnya tampilan pada halaman detail blog. Jadi ketika pelanggan mengklik View More pada menu blog, itu akan tampil detail blog yang berisi blog secara detail, dan pada bagian sisi kanan itu terdapat kolom pencarian blog serta pencarian berdasarkan kategori dan postingan berita atau blog populer. Serta pada bagian kanan bawah, tepatnya pada bagian bawah detail blog, itu terdapat kolom komentar untuk pelanggan mengirimkan komentar mengenai blog yang diposting. Pada form komentar ini, pelanggan menginput nama, email, serta komentar yang akan dikirim. Selanjutnya mengklik button komentar, setelah itu komentar akan terpublish.
Selanjutnya halaman kontak. Pada halaman kontak ini tampilannya sama seperti halaman testimoni, yaitu terdapat form input untuk pelanggan yang harus mengisi nama, email, nomor telepon, dan pesan yang akan dikirim, dan terdapat button untuk mengirim pesan kepada admin. Untuk warna dan juga tampilan sama seperti tampilan halaman testimoni. Selanjutnya tampilan login untuk admin, yaitu berupa box atau kotak untuk form login, yaitu pada bagian atas terdapat logo dari e-mekanik, lalu ada kolom untuk mengisi username dan password, lalu di bawahnya terdapat button untuk sign, dan paling bawah terdapat footer. Selanjutnya halaman dashboard admin. Untuk tampilan admin ini menggunakan template admin LTE versi 2.4.10. Pada bagian header di sebelah kiri terdapat nama website yaitu e-mekanik. Pada bagian kanan terdapat nama pengguna atau nama admin sesuai yang dilakukan ketika login. Lalu pada bagian sidebar terdapat beberapa menu untuk yang ditampilkan pada bagian dashboard, yaitu data akses dari pelanggan atau user pada saat menggunakan website e-mekanik menggunakan browser apa. Di sini terdapat dua browser yaitu Chrome dan Mozilla Firefox. Maka admin dapat melihat data pelanggan yang menggunakan Chrome ataupun Mozilla Firefox. Lalu ada posting populer, yaitu admin dapat melihat berapa banyak orang yang melihat berita atau blog pada website e-mekanik. Selanjutnya untuk tampilan data pengguna pada bagian admin, yaitu terdapat tabel yang berisikan data-data pengguna, dan pada tabel kolom paling kanan, yaitu pada bagian aksi, itu terdapat icon untuk mengedit dan menghapus data, serta bagian atas terdapat button untuk melakukan tambah pengguna. Saya Faradila Sandi akan menjelaskan bagian implementasi tampilan data teknisi di bagian backend admin. Di sini, data teknisi admin bisa menginput anggota teknisi e-mekanik dengan menginput nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan keahlian. Kemudian data tersebut bisa diedit atau diubah juga dihapus. Dan di bagian admin ini juga datanya ditampilkan di front end di menu teknisi. Kemudian selanjutnya berikut adalah kode program model service. Di sini untuk menampilkan tabel dari database maka dituliskan public function tampil data dan menyertakan get dalam kurung nama tabel service di database. Kemudian agar memudahkan dalam memproses maka perlu menampilkan sesuai dengan ID service yang ada di database. Maka dari itu ditulis result dengan limit 1 get tabel service dan fungsi if. Kemudian di bagian view service menggunakan for each untuk menampilkan data dari tabel service yang ada di database e-mekanik. Dengan begitu, data akan ditampilkan otomatis sesuai dengan data yang ditambahkan dan tersusun rapi. Untuk memilih data dari tabel yang ditampilkan, maka perlu menambahkan sesuai yang kita mau. Seperti di gambar ini, data yang ditampilkan adalah
nama barang, merek barang, harga, juga gambar, dan penulisan atau huruf sama dengan apa yang ada di database. Selanjutnya di bagian controller service, bagian indeks sertakan model dengan tampil data. Jadi, misal $this and service tampil data, yang kemudian kalimat tampil data ditambahkan di mService lalu tambah keranjang dengan menampilkan ID service, KTY alias jumlah, price alias harga, juga nama. Lalu di bagian card alias keranjang, insert data, memasukkan data ke service. Lalu pembayaran menampilkan form pembayaran dengan menyertakan file di folder depan dengan nama file pembayaran. Selanjutnya pun sama di proses pemesanan. Kemudian di view pembayaran, di sini kita menggunakan fungsi if dan menambahkan for each di view pembayaran. User akan menginput nama lengkap, lokasi service, nomor telepon, dan metode pembayaran dengan option 2 pilihan, yaitu cash, juga m-banking. Yang selanjutnya data dilanjutkan di proses pemesanan. Selanjutnya di bagian black box testing alias pengujian form input testimoni dari hasil pelanggan yang input testimoni tidak sesuai dengan format email atau tidak menyisipkan ad, sistem menolak untuk memproses testimoni pelanggan. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya valid. Lalu yang kedua, pelanggan tidak menginput apapun pada form sistem menolak untuk memproses testimoni pelanggan, maka hasil yang sesuai dengan diharapkan dan kesimpulan valid. Kemudian di tabel yang ketiga, pelanggan tidak mengisi form testimoni atau salah satu form ada yang kosong, sistem menolak untuk memproses, hasil sesuai dengan diharapkan. Dan keempat, pelanggan input email sesuai dengan penulisan email dan pelanggan mengisi semua form testimoni terpublish di halaman utama, hasil sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan dari semua valid. Kemudian lanjut dari hasil pengujian black box testing input pencarian blog. Yang pertama, pelanggan langsung klik button search tanpa memasukkan keyword pencarian, sistem menolak untuk memproses. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan valid. Kedua, pelanggan memasukkan keyword yang tidak tersedia dalam blog, sistem menampilkan validasi bahwa keyword yang dituju tidak ada di halaman blog, sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan valid. Kemudian, hasil pengujian black box texting form input kirim pesan alias kontak. Skenario pengujiannya, pertama, pelanggan input email pada form kirim pesan tidak sesuai dengan penulisan email, terutama tidak menyisipkan ad. Test case-nya misal rahma@gmail.com. Hasil yang diharapkan, sistem menolak untuk memproses terkirimnya pesan. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan valid. Yang kedua, pelanggan tidak menginput apapun pada form kirim pesan alias test case-nya form kosong. Hasilnya, sistem menolak untuk memproses terkirimnya pesan. Hasil pengujian sesuai dengan diharapkan, kesimpulan valid. Kemudian yang ketiga, pelanggan tidak mengisi semua form input kirim pesan. Test case-nya salah satu atau lebih form masih kosong, maka sistem akan menolak untuk memproses terkirimnya pesan. Hasilnya sesuai dengan diharapkan, kesimpulannya valid. Terakhir yang keempat, pelanggan input email sesuai dengan format penulisan email dan pelanggan mengisi semua form input kirim pesan, maka sistem akan mengirim pesan ke admin. Hasilnya sesuai dengan diharapkan, kesimpulannya valid. Kesimpulannya,
Permasalahan yang terjadi yaitu sulitnya mendapatkan informasi mengenai teknisi yang kompeten serta berpengalaman di bidangnya menjadikan tujuan utama kami membuat perancangan sistem informasi teknisi online alias Sitekol atau e-mekanik, dan juga sulitnya mencari teknisi di lingkungan sekitar, sehingga dengan adanya mekanik, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses berbagai informasi mengenai teknisi yang berpengalaman. Tips-tips menjaga kualitas barang elektronik, serta cara memesan teknisi agar lebih cepat dan efektif. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.